warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita iman dan takwa, sehingga kehadiran kita di tempat ini tidak hanya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, namun juga merupakan wujud kegembiraan kita akan hari Aidil Fitri. Imam Asy-Syatiri di dalam kitabnya Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris mengatakan, kalimatul Aid ma'khudah minal audi li'annaha ta'udu kulla sanatin. Asal dari kata Aid, yaitu perayaan, atau kita kenal dengan Aidain, karena ada dua perayaan dalam satu tahun, Aidil Fitri dan Aidul Adha, berasal atau diambil dari kata Al-Aud, yang artinya sesuatu yang setiap tahunnya kembali mendatangi kita semua. Hanya saja belum tentu kita ada di tempat. Oleh sebab itulah tadi di awal sudah diingatkan berkali-kali oleh panitia dan juga di dalam kata sambutan bahwa alhamdulillah tahun ini 1443 Hijriah kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri dan insyaallah Idul Adha sebentar lagi dalam keadaan normal. Mudah-mudahan itu bentuk tasyakkur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tidak boleh terlalu gembira juga, karena di kanan dan di kiri kita kemarin, tahun lalu, 2 tahun yang lalu, ada keluarga kita, ada guru kita, ada orang tua kita, ada anak kita, ada saudara, sanak, famili, sahabat, karib yang mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Oleh sebab itu perlu kita sadari bahwa kegembiraan kita adalah kegembiraan yang hakiki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Hajj ayat ke-32 yang tadi saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka dia itu harus berasal dari dalam hati, dari ketakwaan. Bukan kegembiraan, naudzubillah, karena berakhirnya Ramadan. Bukan kegembiraan karena tidak lagi merasa terbebani dengan puasa. Bukan kegembiraan hanya semata-mata bisa pakai pakaian baru. Bukan kegembiraan yang nisbi. Bukan kegembiraan yang fana. Tetapi yang dimaksud di dalam judul kegembiraan ini adalah kegembiraan manisnya takwa. Ketika kita bisa merasakan duduk di sini, tidak terdorong untuk buru-buru pergi. Itu salah satu di antaranya. Ya. Namun tentu saja jika ada hal-hal yang mendesak, ya emergensi atau darurat, silahkan, karena memang harus ditanggulangi. Namun jika tidak ada, mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk duduk sebentar merasakan kegembiraan tersebut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada 3 kegembiraan hakiki yang dimaksud di sini oleh khatib, sebagaimana yang dirumuskan dan dikumpulkan dan disimpulkan oleh para ulama. Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. 1, kenikmatan dan kegembiraan ketika betul-betul kita berpuasa itu karena Allah, maka mendapatkan ampunan dosa-dosa yang lalu. Betapa tidak gembira terutama mereka-mereka yang sudah mulai melewati batas usia 40, 50, 60, bahkan yang sudah 70. Ini suatu kegembiraan, masih bisa mencatatkan kembali puasa terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Yang setiap malam meluangkan waktu untuk menghidupkan malam, untuk berdiri menghadap Allah, untuk menumpahkan rasa cinta, untuk meneteskan air mata, untuk menikmati panjangnya tarawih, untuk menikmati bacaan imam yang begitu syahdu, maka kepada mereka inilah Allah beri sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dapat kegembiraan utama, yaitu diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Yang ketiga, as-salatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffaratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir. Kata Nabi, salat yang 5 waktu jika dijaga, dari Jumat ke Jumat jika dijaga, dari Ramadan sampai Ramadan jika dijaga, mukaffarat, menjadi menutupi, menghancurkan, menghabiskan, mendilit semua yang pernah kita lakukan berupa kemaksiatan, asal idajtanabal kabair, asal dia menjauhi dosa-dosa besar. Itulah kegembiraan yang dimaksud oleh khatib dalam hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khusus bagi yang berpuasa, inna fil jannah, kata Nabi, di dalam surga, baban, ada 1 pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, disebut sebagai pintu ar-rayyan, yadkhulu minhu, yang bisa masuk lewat pintu tersebut, as-shaimu, orang yang berpuasa karena Allah, yang imanan wahtisaban. Mungkin saja kita di sini mungkin bukan ahlus shalah, mungkin saja bukan ahlus sedekah, mungkin juga bukan ahlul jihad, mungkin juga kita di sini bukan siapa-siapa, tapi kita bisa pertimbangkan dan persembahkan kepada Allah, yaitu puasa kita. Mudah-mudahan nanti dari sekian pintu di surga ada yang manggil 1. Ada 1 saja yang memanggil kita dengan panggilan di yaumul qiyamah, panggilan yang mesra. Ainas shaimu, mana yang kemarin puasa? Mana yang kemarin puasanya betul-betul karenaku? Dipanggil, Pak. Ibu-ibu dipanggil kita, insya Allah. Gembira yang seperti itu yang dimaksud. Kegembiraan yang kita simpan. Sudah dapat kegembiraan 1 ketika berbuka puasa. Ada kegembiraan yang lebih hakiki lagi ketika nanti kita dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sekali waktu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 2 orang dari hamba sahayanya, Bunda Aisyah radhiyallahu anhuma, sedang melantunkan syair-syair. Kemudian ayah Bunda Aisyah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengatakan, hentikan, ini bukan sesuatu yang pantas dilantunkan di rumah Nabi. Apa jawaban Rasul untuk menggembirakan kita? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, inna likulli qaumin 'idan, setiap kaum ada hari rayanya. Wa hadza 'iduna, kata Nabi, ini hari raya kita. Jadi kata Nabi, biarkanlah mereka senang. Berikanlah waktu 1 kali paling tidak dalam 1 tahun kita merayakan kenikmatan, telah melaksanakan berbagai ibadah
di bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna watra. Ini agak sedikit telat saya sampaikannya, karena kita semua sudah duduk di sini. Aslinya diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW tidak beranjak dari rumahnya kecuali sudah makan dulu. Mudah-mudahan tadi semua sempat makan, walau hanya seteguk air atau segigit kurma. Tapi Rasulullah biasanya wa ya'kuluhunna watra, kalau makan kurma yang ganjil. 1, 3, 5, 7, lebih dari 7 kebanyakan. Ya, khawatir tidak kuat dan mungkin khawatirnya nanti berlebihan. Begitu Rasulullah, sekedar yang kecil-kecil, sekedar memberikan kepada kita bahwa nikmat Aidil Fitr baru bisa kita rasakan kalau ibadah di Ramadan kita sudah maksimal. Bagi yang belum maksimal, segera beristighfar kepada Allah. Bagi yang belum menuntaskan seluruh kewajibannya, segera kejar. Dan ini bulan Syawal, tidak ada yang lebih baik lagi. Kita tunjukkan nikmat tersebut dengan cara melaksanakan puasa sunnah di bulan Syawal 6 hari. 6 hari saja. 6 hari saja. Insya Allah cukup waktu untuk melaksanakan itu. Barakallahu lakum fi Aidil Fitri rahimakumullah. Mudah-mudahan hari Aidil Fitri ini merupakan keberkahan bagi kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Aidil Fitr 1443 Hijriah yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini ingin saya sampaikan bahwa Rasulullah memerintahkan seluruh kaum muslimin untuk keluar. Ketika beliau masih hidup, seluruh keluar. Rasulullah senang melihat kita ramai dalam jumlah yang banyak. Bahkan para gadis yang jarang keluar rumah diperintahkan keluar. Bahkan ibu-ibu yang haid diperintahkan keluar rumah. Namun membuat jarak, jangan nempel dengan barisan. Namun kalau kita tempatnya sangat terbatas, tak apa pula selama ada jeda sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Khusus untuk para muslimah, para ibu-ibu. Ya. Kalau mengikuti apa yang pernah dilakukan Rasulullah turun dari mimbar ini. Rasulullah jalan ke belakang sana, ke barisan kaum muslimah. Dari mana itu? Dari riwayat hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersabda, "Kharajtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum fitrin." Aku pernah bersama Nabi di hari Yaumul Fitr, di hari Aidil Fitr. Fa shalla thumma khataba. Setelah salat Rasulullah kemudian memimpin khutbahnya. Thumma atan nisaa. Setelah selesai khutbah, merangkaklah Rasulullah ke belakang. Berangkat bersama Bilal bin Rabah ke barisan kaum muslimah. Karena zaman dulu belum ada ini. Jadi suaranya tak sampai ke belakang. Ya. Setelah ini bagaimana? Insya Allah kedengaran ya Pak. Ke belakang sana sudah di set up sound system. Karena di beberapa tempat saya itu pulang dapat komplain langsung dari istri. Nggak kedengaran sedikit pun. Mudah-mudahan sound systemnya bagus, saya yakin, karena sudah beberapa kali di sini. Saya mengerti bagaimana profesionalisme dari Masjid Taman Puri Bintaro, ya, pemimpinnya dan kemudian stafnya dan dukungan dari RW dan RT. Saya yakin kedengaran, jadi tidak perlu ke sana. Tapi Rasulullah kenapa khusus datang ke sana? Fawa'adhahunna wa dzakkarahunna wa amarahunna bis-shadaqah. Rasulullah datang ke belakang sana memberikan wejangan,
memberikan peringatan kepada kaum muslimah. Bahkan Rasulullah mengajak Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, sorbannya lebar sekali, dibuka sorbannya di belakang sana, dibentangkan di depan sana, mungkin selebar karpet ini. Kata Nabi, wa amarahunna bis sadaqah, kata Nabi, sedekahlah kalian. Jadi para ibu-ibu di sana melemparkan apa yang mereka bisa sedekahkan berupa uang, baik itu dinar maupun dirham, bahkan apa yang lempel di badan, baik itu yang di kalung, baik itu yang mungkin di jari, dilemparkan semua ke sana. Saya tidak tahu perlu atau tidak, sekarang cukup transfer, ya, cukup ditransfer saja. Artinya di Idul Fitr, gembira kita bukan hanya gembira sendiri, tapi gembira berbagi. Jangan lupa bahwa ada dimensi sosial. Jangan sampai kita asik betul nanti makannya. Jangan sampai kita bisa jalan silaturahim dengan kendaraan yang terbagus, banyak orang yang jalan kaki, masih banyak orang yang susah. Jangan lupa, ya, sisi itu adalah sisi yang membahagiakan. Dan yang terakhir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah setelah Ramadan berakhir tidak berkurang solehnya. Rasulullah ketika Ramadan berakhir tidak berkurang sedekahnya. Rasulullah ketika Ramadan berakhir tidak kurang salat malamnya. Rasulullah ketika Ramadan sudah berakhir tidak kurang tadarusnya. Rasulullah ketika Ramadan sudah berakhir tidak kurang dermawannya. Artinya kalau betul-betul mau bahagia full sampai maksimal, maka jadilah hamba Allah sampai Ramadan tahun depan. Itu keberkahan, itu kebahagiaan yang saya maksud. Ketika ditanya Al-Aswad tentang kebiasaan Nabi, ditanyakan kepada Bunda Aisyah, kata Bunda Aisyah, kana yanamu awalahu. Rasulullah kalau Ramadan sudah lewat, tidurnya lebih awal. Kenapa tidurnya lebih awal? Wa yaqumu akhirahu fa yusalla, supaya bangunnya lebih cepat dan melaksanakan sholat. Memang tarawih sudah lewat, tapi tahajud, sholatul lail masih bisa kita lakukan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah ketika Ramadan banyak yang mengikuti ibadahnya. Kadang-kadang mereka memaksakan diri, bahkan kadang-kadang mereka merasa berat. Kata Nabi, ya ayuhan nas alaikum minal a'mal ma tutiqun. Wahai manusia, kalau kalian beramal, ikutilah kemampuan kalian. Orang yang bertakwa kemampuannya naik. Kalau kita lewat Ramadan sudah bertakwa, maka kemampuan kita naik, tingkat capek kita naik, kita bisa tahan ibadah-ibadah yang panjang. Tapi Rasulullah mengatakan, fa inna la yamallu hatta tamallu. Malu di sini bukan malu Indonesia. Allah tidak akan bosan menerima ibadah kalian sampai kalian bosan. Artinya kita perlu jaga stamina. Jangan ngebut, jangan hebat sekali di dalam Ramadan kemudian drop sekali di luar itu. Wa inna ahabbal a'mal, kata Nabi, sebagus-bagus amal ilallah yang diterima Allah, ma duwima alaihi wa inqal, yang kita lakukan secara dawam, secara teratur, secara berkesinambungan walaupun jumlahnya sedikit. Itu akhir dari khutbah saya. Insyaallah rangkuman dari khutbah ini nanti akan saya tinggalkan kepada panitia. Bagi yang menginginkannya bisa digandakan, atau mungkin nanti saya bisa kirimkan PDF-nya, karena sekarang zamannya apa-apa dengan laptop. Tapi jangan lupa kalau minta PDF, janji baca minimum sekali, jangan cuma disimpan. Marilah sama-sama kita mengakhiri khutbah Idul Fitri ini dengan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan thayyiban mubarakan katsiran, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi wa yal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kami. Ya Allah, tak terhitung dosa kami ya Allah.
tak terhitung durhaka kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Lapangkanlah kuburnya bagi mereka yang sudah mendahului kami ya Allah. Sehatkanlah dan berikanlah kekuatan bagi kedua orang tua yang masih membersamai kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, yang birrul walidain ya Allah. Jangan lupa ya Allah, bukakanlah pintu maaf pada kedua hati mereka ya Allah kepada kami, karena sungguh kami ini adalah manusia yang lemah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, semua dalam kehidupan kami ini kami mohon ampun ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan di dunia ini yang Engkau ridhoi, dan bangkitkanlah kami dan mudahkanlah hisab kami nanti di akhirat ya Allah, agar kami tidak menjadi orang-orang yang merugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Agung Waspodo. Dan kepada para jamaah tetap kami ingatkan untuk tidak